Statistik DKI Jakarta terbaru, angka pengangguran terbuka di kota ini berada di angka 6,03%. Angka ini turun sebanyak 1,54% sejak Februari tahun 2023 lalu. Tentunya hal ini merupakan pencapaian yang tidak bisa dianggap sebelah mata. Apalagi setelah hantaman badai COVID-19 yang melanda. Memang angka ini masih berada di atas target nasional yang ditetapkan oleh Jokowi yaitu sebesar 5%. Namun pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak berpangku tangan. Berbagai upaya pun terus digalakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Salah satunya yaitu melalui program pelatihan kerja di Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta. Lantas apa dan bagaimana Pusat Pelatihan Kerja Daerah ini? Ikuti saya Widi Dwinanda hanya di Titik Pandang Kompas TV. Angkatan kerja di kota Jakarta berjumlah 5,43 juta jiwa. Angka ini selalu naik dari tahun ke tahun. Angka sebesar ini tentunya menimbulkan pertanyaan, sanggupkah lapangan pekerjaan menampungnya? Belum lagi permasalahan kompetensi diri para calon pencari kerja yang kadang tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Segala permasalahan ini tentunya menjadi pekerjaan rumah kita bersama, baik dari sektor swasta, masyarakat, maupun pemerintah. Dan kali ini, saya akan mengajak saudara untuk melihat bagaimana pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencoba mengatasi permasalahan ini. Ya saudara, sekarang saya sudah berada di Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Timur milik Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta. Di sini ada lebih dari 20 kejuruan pelatihan, salah satunya yaitu barista. Dan sekarang saya akan mengajak Anda nih saudara untuk melihat seperti apa sih pelatihan yang dilakukan. Di sini juga ada coffee shopnya loh. Yuk kita lihat-lihat seperti apa di dalamnya. Disambut dengan para siswa yang ada di sini dan menariknya saudara, saya ngelihat usianya beragam ya, bukan cuma yang muda aja tetapi usia senior juga ada di sini. Kira-kira lagi belajar apakah di sini sekarang? Kami di sini sedang belajar taking order, simulasi ketika kita dihadapkan dengan pelanggan dan kita menerima pesanan dari customer tersebut. Oke, jadi benar-benar belajar dari awal sampai melayani customer berarti ya di sini ya. Tujuannya untuk bisa berlatih di sini apa? Kalau saya pribadi itu ingin mengembangkan diri saya sendiri untuk mempelajari lebih dalam di dunia kopi dan ingin mengembangkan bisnis pribadi. Oh, kalau Bapak? Saya belajar di sini tujuannya untuk mempelajari barista dari mulai awal sampai bagaimana untuk taking order dan nanti insya Allah akan buka sendiri baristanya di rumah. Mungkin bisa menularkan kepada yang lain karena ke saudara-saudara. Oke, jadi inspirasi juga ya bahwa usia bukan batasan untuk bisa bekerja dan juga berkarya. Baiklah, betul. Tadi kan taking order, berarti saya boleh pesen dong? Boleh. Oke, saya mau kopi gula aren, esnya sedikit, gulanya dikit, boleh? Boleh. Terima kasih. Ya, mohon ditunggu pesanannya. Silakan duduk. Siap. Nah, saudara, di sini juga menariknya bukan hanya tidak terbatas usia, tetapi juga membuka kesempatan berkarya bagi penyandang disabilitas. Salah satunya ada sahabat disabilitas yang akan kita wawancarai, kita akan ngobrol bersama-sama. Bisa diganggu sebentar? Boleh. Oke. Saya duduk sini ya, Mbak? Boleh. Oke. Saudara, ini dia yang saya ceritakan tadi, ada salah satu sahabat disabilitas yang juga berkreasi di sini ya. Saya mau tanya dan penasaran banget sebenarnya. Kenapa tiba-tiba bisa ada di sini dengan lokasi mungkin rumahnya dekat atau jauh? Kebetulan rumah saya di Jakarta Barat.
Dan ini Jakarta Timur, Dan ini Jakarta Timur. tahu dong ya jaraknya ya, jauh sekali. Kenapa Iya. bela-belain gitu kan melakukan perjalanan yang jauh untuk sampai ke sini? Pertama saya memang membutuhkan pelatihan untuk barista. Yang kedua memang untuk PPKD Jakarta Timur ini pelatihan baristanya yang paling lengkap. Ada apa aja bisa diceritakan? Dimulai dari semua ya. Kita tuh di sini diajarin untuk knowledge, skill, dan attitude. Pelatihan barista sendiri kan banyak ya Mbak. Betul. Ada yang di luar juga, ada kursus-kursus kilat lah. Kenapa memilih di sini? Itu tadi dari 20 hari, nggak mungkin yang diajarin cuma itu-itu aja ya. Oke, jadi memang selama itu ya 20 hari intensif. Betul. Baik, lalu? Dan itu tadi yang saya bilang, itu benar-benar kita tuh dikasih benar-benar skill. Skillnya itu nggak cuman sekedar kita bisa nuang kopi dikasih air panas, tapi bagaimana kita memilih biji kopi yang Terbaik, bagus ya untuk bisa disajikan ke customer. Khusus untuk saya yang disabilitas, ini adalah tempat yang paling akses. Oke, jadi ada perbedaan juga di sini untuk pelatihannya. Yang spesial apa nih Mbak? Ya, seperti kayak mesin kopinya ini kita dikasih yang lebih rendah karena disesuaikan kita yang menggunakannya duduk di kursi roda. Baik, jadi memang benar-benar difasilitasi. Ya. Oke, biayanya berapa sih di sini? Kira-kira untuk pelatihan, biasanya kan kalau kita pelatihan barista ada biayanya nih Mbak. Oh, di sini Kalau mahal banget. Mahal banget maksudnya? 0 rupiah. 0 rupiah Iya. dengan 20 hari intensif pelatihan. Betul, Kak. Pantas aja bela-belain dari Cengkareng ke sini. Baik, Iya. boleh lihat praktek pelatihannya bagaimana? Udah sampai Siap. mana nih Mbak berarti pelatihannya? Pelatihannya kita sih sebenarnya sudah sampai di akhir. Mhm. Kita tinggal nunggu ujiannya saja. Kapan itu ujiannya? Beberapa hari lagi ke depan. Baik, boleh saya lihat? Ini Siap. berarti manual brew gitu ya? Betul, saat ini saya menggunakan manual untuk V60. Lalu untuk instrukturnya seperti apa? Kebetulan kalau instrukturnya di sini baik-baik semua ya. Selain dia memberikan materi yang benar-benar kita butuhkan, kita dikasih tips and trick. Bagaimana sih kalau ada yang mau masuk ke pekerjaan, itu dikasih benar-benar knowledge, attitude yang baik. Gimana caranya kita bisa pas ketika kerja itu melakukan semuanya itu dengan baik dan lebih apa ya? Lebih perfect dibandingkan sama yang lain, yang mungkin dari barista-barista yang lain. Dan ketika kita mau masuk ke dunia UMKM, kita juga dikasih tip and trick bagaimana kita buka dengan harga yang low budget. Oh, ternyata ada tipsnya juga Iya. ya. Saya jadi penasaran nih, pengen ngobrol-ngobrol juga sama instrukturnya, pelatihan apa aja sih yang diberikan dan memang konsep pelatihannya seperti apa pastinya berbeda ya kalau di Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Timur ini. Tapi sebelum saya beralih ke instruktur ya, saya mau coba dulu nih hasil dari muridnya. Udah berapa lama Mbak ini berarti belajar? Kan 20 hari ya? 20 hari, Kak. Ini udah ini sudah udah hari 20 ke-20. hari. Sudah Tinggal hari. ujian berarti ya? Betul. Silakan, Kak. Mari kita Semoga minum suka. kopi. Enak Mbak. Gimana? Saya taunya kopi itu hanya kopi pahit kalau yang tanpa gula ya. Tapi ternyata di situ ada rasa kayak asemnya juga dapet ya Mbak. Wow. Enak. Saya biasanya nggak suka kopi pahit, tapi ini saya suka. Baiklah kalau begitu, mari kita beralih ke instruktur ya. Kita akan ngobrol-ngobrol bareng instrukturnya. Terima kasih banyak ya Mbak, Sama-sama, ngobrol-ngobrolnya Kak. sangat menginspirasi. Waktunya saya mau ulik lagi yang lebih dalam kepada instrukturnya. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Iya, terima kasih banyak. Ini untuk gulanya. Terima kasih. Oke, sekarang waktunya kita ngobrol sama instrukturnya. Instruktur kejuruan barista, Mas Iwan. Iya.
Ini kan bisa dibilang kejuruan barista ini ternyata baru ya, baru tahun kemarin. Baru tahun kemarin, betul. Untuk pelatihannya seperti apa sih? Seperti mungkin ada materi-materi, kurikulumnya itu bikin sendiri atau gimana? Kalau materi kita mengacu sama SKKNI ya. SKKNI itu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang memang sudah ada gitu. Jadi kita tinggal nerusin aja sambil kita mengkolaborasi juga dengan kebutuhan zaman sekarang gitu loh. Barista itu seperti apa gitu. Jadi yang diajarkan sudah pasti tentang basic kopi dan secara keseluruhan si profesi baristanya tersebut gitu. Jadi nggak cuman dididik di sini hanya untuk bisa bikin kopi, tapi secara keseluruhan kenal banget tentang kopi dan mereka siap untuk bekerja gitu loh sebagai seorang barista atau mereka siap untuk membuat usaha sendiri gitu loh, membuka coffee shop atau buka kedai-kedai kopi seperti itu. PPKD Jakarta Timur ini kan untuk penerimaan siswanya secara gratis dan begitu terbuka ya. Betul. Dan tentunya juga apalagi yang namanya barista marak pasti digemari dan pasti banyak juga yang mau masuk. Itu proses seleksinya seperti apa? Terlibat juga kah dalam proses seleksi siswa yang masuk? Ya, saya terlibat langsung pas seleksinya. Kebetulan wah ini memang ramai banget sih Mbak. Berapa gitu. waktu itu yang daftar? Terakhir di angkatan kemarin itu yang daftar itu 140 peserta. Padahal gitu. kapasitasnya maksimal? Kapasitasnya per angkatan itu hanya 20. Gitu. Jadi yang kita seleksi itu pertama dari tes tertulis dan tes wawancara. Yang kriteria yang kita terima di sini adalah yang benar-benar memang untuk pencari kerja. Baik. Gitu. Yang memang mereka membutuhkan skill tersebut untuk mencari kerja. Gitu. Itu yang kita terima salah satunya. Gitu. Oke, ada syarat-syarat tertentu mungkin? Syarat-syarat tertentu umum ya kayaknya, hanya yang penting kita punya ID KTP DKI, Provinsi DKI udah cukup kok. Nah yang menariknya di sini kan saya lihat untuk barista ada yang tua bahkan ada usia muda tua tuh gabung gitu dalam satu angkatan, bahkan ada sahabat disabilitas juga nih. Apakah ada perbedaan-perbedaan yang disampaikan dari segi materi atau mungkin penyampaian dari pelatihannya seperti apa? Kalau untuk batasan umur sebenarnya kita tidak ada batasan umur ya. Untuk barista doang untuk atau barista. ada kejuruan yang untuk lain? Barista dan kejuruan lain pun kita tidak ada batasan umur. Gitu. Terus kalau untuk disabilitas, kawan-kawan disabilitas kita tidak membedakan sih, sama semua. Dari segi kurikulum, dari segi praktek dan segala macam latihannya semua sama. Alatnya pun kita tidak ada yang dibuat khusus untuk kawan-kawan disabilitas karena kita ya memang mensamaratakan gitu, karena kebutuhan di dunia kerja pun seperti itu. Paling agak sedikit disesuaikan untuk kawan-kawan yang disabilitas daksa, mungkin bangkunya aja kali, mejanya yang agak kita yang lebih rendah seperti tadi Mbak Margo ya, Mbak Margo. Seperti itu. Jadi Betul. ada fasilitas yang memang disesuaikan dengan kondisinya. Betul. Lalu dari ini sudah berapa angkatan berarti? Tahun ini sudah 3 angkatan. 3 angkatan, 3 angkatan berarti dikali berapa siswa tuh? Sudah ada berapa lulusan? Berarti ada 60 lulusan. Ada 60 lulusan. Kedepannya seperti apa sih mereka berjalan setelah ini alumninya begitu? Kebetulan di sini kita ada beberapa perusahaan yang memang sudah bermitra, gitu. Nah kita arahkan. Kebutuhannya biasanya ya untuk kerja di F&B, terutama di bar ya, khusus barista ya, kita sama mitra itu biasanya mereka minta beberapa kandidat, walk interview biasanya di sini langsung. Baik. Gitu. Selain materi-materi yang tadi udah disebutin sama Mas Iwan, mereka itu atau para siswa ini mendapatkan apa saja ketika sudah melakukan pelatihan di sini? Contohnya mungkin ketika lulus dapat sertifikat atau seperti apa tuh? Jadi setelah pelatihan di sini mereka dibekali dengan 2 sertifikat. Apa saja gitu. itu? Pertama sertifikat dari Pusat Pelatihan Kerja Daerah. Nah satu lagi itu sertifikat profesi itu yang mengeluarkan dari BNSP. Karena di ujung pelatihan kita di sini ada yang namanya uji kompetensi, gitu. Dan mereka lulus dari sini ketika mereka dinyatakan kompeten oleh asesor, itu mereka mendapat sertifikat tersebut, sertifikat profesi. Jadi
mereka secara tidak langsung barista yang sudah diakui oleh negara. Begitu. Luar biasa. Nah ini kan ada peningkatan minat ya dari masyarakat untuk menjadi barista. Setiap tahunnya ternyata meningkat juga. Kedepannya seperti apa? Tahun ini masih dibuka lagi atau sudah tutup lalu bersiap-siap untuk menyambut siswa baru di tahun depan? Bagaimana? Iya, tahun ini kebetulan kita hanya dapat kuota 3 angkatan. Tapi akan ada rencana di tahun depan itu di sini ada 4 angkatan dan itu kelas paralel. Jadi yang biasanya kita di satu angkatan itu hanya 20 peserta, ini ada kemungkinan di tahun depan itu di perangkatan itu kita tambah kuotanya menjadi 40. Karena saking banyak antusiasme masyarakat, terutama masyarakat Jakarta ya, gitu. Karena kebutuhan barista sendiri di Jakarta itu ya sangat tinggi. Karena memang menjamur sekali yang namanya coffee shop, bahkan dari kelas di pinggir jalan sampai mall itu banyak banget coffee shop karena memang lagi marak sekali begitu. Untuk kemitraan seperti apa yang sudah dikolaborasikan? Mungkin ada kegiatan atau mungkin penyaluran tenaga kerja, itu juga apakah Mas Iwan terlibat dalam hal bermitranya? Atau kenalan Mas Iwan ada coffee shop atau apa gitu-gitu? Iya, sejauh ini sih kalau untuk kayak begitu ya, jadi sebelum mereka lulus pun kadang-kadang suka banyak yang nanya ke saya, teman-teman. Gitu. Berarti kan berjasa juga untuk penyaluran ya? Suka banyak yang nanya, misalkan murid loh ada yang udah siap kerja nggak, gue butuh banget gitu. Ada nih posisi kosong ya kan, ada yang mau nggak peserta gitu. Nah tahun kemarin pun ada satu peserta di angkatan ketiga itu, yaitu hasil dari link tersebut ya, maksudnya dari teman, ada nih kesempatan untuk kerja di luar negeri ya kan, di negara Oman. Alhamdulillah peserta tersebut keterima. Wow, gitu. Berarti alumni sini juga? Alumni sini di tahun kemarin itu sudah sampai sekarang masih bekerja di Oman, gitu, di coffee shop Oman. Keren banget. Untuk harapan utamanya seperti apa Mas Iwan? Harapan utamanya sih untuk lulusan-lulusan dari PPKD sendiri ya, terutama di kejuruan barista, ya mereka bisa memanfaatkan apa yang mereka ambil dari sini selama pelatihan, dan mudah-mudahan si sertifikat itu dan apa yang mereka dapatkan di sini bisa berguna nanti di dunia kerja ataupun ketika mereka mau memulai usaha. Oke, setelah ini saya akan langsung mengajak Anda saudara untuk ke salah satu mitra PPKD Jakarta Timur. Apa kabar? Kabar baik Mbak Widi. Kita ketemu ya, kita mau ngobrol-ngobrol nih. Tentunya saudara dari Kompas TV juga udah tahu bahwa Pak Denny ini merupakan salah satu mitra kolaborasi dari program Pusat Pelatihan Kerja yang dicanangkan oleh Pemprov DKI Jakarta, tepatnya PPKD Jakarta Timur. Nah, saya mau tanya gimana sih awal mulanya bisa akhirnya terjalin kolaborasi ini? Awal mulanya tuh kita coverage waktu itu membutuhkan staf yang siap pakai lah ya, maksudnya siap kerja siap begitu kerja. ya. Nah kebetulan dari salah satu relasi kami ada orang dari PPKD yang coba menawarkan. Akhirnya kita tertarik, coba kita obrolin lebih dalam. Ternyata pas dikirim dari anak yang sudah mengikuti latihan di PPKD, memang secara kebutuhan yang kita cari itu sesuai dan siap pakai gitu loh. Dia sudah mengenal secara basic, terus secara attitude-nya bagus, terus kedisiplinan kerjanya juga bagus gitu sih Mbak. Baik, dengan adanya program ini apa pendapat Bapak sebagai seorang owner begitu, owner dari sebuah bisnis? Menurut saya program ini sangat ngebantu ya, untuk apalagi di zaman sekarang ya, untuk bekal anak muda yang membutuhkan skill itu bisa mengikuti pelatihan di PPKD, karena kami selaku pembisnis ini merasakan dampak yang sangat positif dari program ini. Manfaat yang dirasakan secara langsung terutama? Ya satu,
kita nggak butuh lagi yang namanya training anak-anak ini dalam waktu lama ya. Mereka terjun langsung udah tahu apa yang harus mereka kerjakan, terus secara disiplin kerjanya juga bagus. Yang utama itu attitude, Mbak. Attitude-nya luar biasa, itu aja sih. Baik. Kualifikasinya berarti sudah sesuai? Sesuai banget. Kalau menurut kami yang di corporate ini, apa yang udah kami dapat tuh sesuai banget. Secara penyesuaiannya tinggal masalah SOP-nya aja sih. Mereka tinggal memahami areanya, disesuaikan kebutuhannya seperti apa. Kalau untuk sistem kerja mereka udah menguasai semua. Oke, saya boleh kenalan dengan salah satu alumni berarti ya, siswa dari PPKD? Iya. Ada Mbak, boleh banget. Silpi, sini Silpi. Nah, udah ini berapa namanya lama Silpi. nih berarti kerja sama? Silpi dari Desember ya Sil ya? Dari Desember berarti? 2023. Oh, sudah hampir 1 tahun Mbak Silvi, apa kabar? Baik. Saya mau nanya, emang cita-citanya sebagai barista atau bagaimana? Kan sering main ke coffee shop Kak, terus ngeliat, wih kerjanya kayaknya enak nih gitu. Terus kebetulan mau nyoba-nyoba nih Kak, akhirnya kita cari di Google tuh gimana caranya buat jadi barista gitu. Ternyata berjodoh lah betul dengan PPKD Jakarta Timur. Lalu prosesnya sampai dari pelatihan, lalu sampai diterima kerja di sini seperti apa? Oh, kalau untuk dari pelatihan kan setelah lulus kita ada uji kom dulu Kak. Uji komnya itu 2 hari, terus nanti kita kalau dinyatakan lulus, kita dapat sertifikasinya 2. Yang satu dari PPKD-nya, yang satu dari BNSP. BNSP itu sendiri dari sertifikasi profesi Kak. Jadi kita dapat sertifikasi profesi baristanya, dan akhirnya kebetulan nih kita diajukan dari PPKD-nya, kalau di sini ada lowongan kerja. Oh, jadi memang diberikan informasi juga untuk lapangan pekerjaan yang bisa di-apply ya? Betul Kak. Oke, di sini sudah sesuai? Sudah sesuai Kak. Susah nggak waktu itu tesnya? Oh, kalau apa lebih susah waktu uji kompetensi? Kalau di sana itu pengaruh sih Kak. Di sana sama aja untuk tesnya, di sini juga kayak gimana. Tapi sekedar sama semua sih rata gitu. Maksudnya untuk materinya, untuk prakteknya sama aja gitu. Dan lebih memudahkan juga untuk kerjanya Kak gitu. Untuk keuntungan yang memang dirasakan oleh Mbak Silvi seperti apa ketika sudah belajar, lalu juga akhirnya terjun menjadi seorang barista, apalagi harapan ke depannya? Harapan kedepannya sih kalau bisa mau buka coffee shop Kak. Cuma kita mau belajar dulu, saya mau lebih benar-benar menggali di dunia barista itu karena luas Kak. Gitu. Oh, Pak, hati-hati nanti jadi saingan gimana Pak? Waduh, sangat bagus. Setelah ini saya akan mengajak Anda untuk bertemu Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Titik Pandang Kompas TV. Terima kasih banyak Mbak, terima kasih banyak Pak. Ya saudara, setelah tadi kita berbincang dengan salah satu siswa dan juga instruktur dari PPKD Jakarta Timur, sampai kita juga sudah ke mitra kolaborasi. Sekarang saatnya saya mengajak Anda saudara untuk lebih mengenal program-program dari PPKD Provinsi DKI Jakarta itu seperti apa sih? Dan kita akan langsung berbincang dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, yaitu Bapak Hari Nugroho. Kebetulan saya sudah janjian, yuk ikutin saya. Halo Pak. Wah, kita ketemu Pak. Makasih Pak Widi. Baik, gimana? Saya lihat ini banyak sekali pengembangan dari PPKD. Iya. Bisa diceritain nggak sih seperti apa pengembangan PPKD terutama dari program-program secara keseluruhan nih? Iya. Pak Hari. Ya memang kita dalam rangka pengembangan ini kita peningkatan kualitas daripada pusat pelatihan ini. Jadi kita tingkatkan peningkatan kualitas daripada siswa kita melalui peningkatan ini supaya apa? Dia nanti akan mendapatkan sertifikat kompetensi gitu. Jadi dan kedua tentunya upaya berikutnya juga dengan sertifikasi kompetensi ini mereka didorong supaya nanti dia bisa begitu di perusahaan nanti bisa langsung bisa diterima. Karena memang selain kita pelatihan reguler ini juga ada namanya MTU. Jadi ada kelas reguler, ada juga kelas MTU, Mobil Training Unit. Jadi tempat-tempat yang kita tidak bisa kita jangkau langsung kita datengin.
Contoh di pelosok-pelosok daerah mana yang kira-kira mereka tidak mampu ke pusat pelatihan kita datangin pakai MTU kita gitu. Nah ini kita lagi di tempat kejuruan las. Kejuruan las? Iya, kejuruan las. Tipe SMW5. SMW5 dari proses pemotongan, kemudian proses pengelasan di dalam ini. Gitu. Ini kan kejuruan las ini berarti hanya salah satu dari sekian banyaknya kejuruan. Ya. Ada bidang apa saja sih Pak yang memang dikembangkan ya, untuk kita sih PPKD ini? ada sekitar 13 kejuruan, ada 81 program kejuruan. Jadi banyak sekali. Jadi ini salah satunya. Ada barista, ada tata boga, ada tata graha, make up artist, kemudian head body care, kemudian pendingin, perhotelan lah. Ini salah satunya las. Ada otomotif. Otomotif ada yang kendaraan roda 2, roda 4 maupun yang mobil listrik yang akan kita kembangkan. Nah, untuk PPKD itu kan bukan hanya di Jakarta Timur saja, tetapi tersebar di daerah atau kawasan DKI Jakarta. Itu punya keunggulan masing-masing kan pastinya. Itu seperti apa? Jadi kita punya PPKD itu ada di 5 wilayah. Ya, salah satunya PPK Jakarta Timur, di pusat, selatan, barat, utara, PPKP maupun yang las. Nah, masing-masing itu punya ciri khas dan keunggulan. Karena apa? Disesuaikan dengan tata guna lahan maupun tempat di mana wilayah itu mempunyai khasiat sendiri. Contoh di utara itu tempat pelabuhan, pergudangan itu handling. Kemudian di timur ini tempat industri yang berkembang apa? Di pusat ada tempat perhotelan, perkantoran berkembang apa? Nah, di sini salah satunya program unggulannya yang di Jakarta Timur ini, dia ada barista, tata graha, tata boga maupun las, juga otomotif. Jadi kita sudah buat program unggulan sehingga pada saat siswa didik yang kita latih itu langsung bisa terserap ke perusahaan-perusahaan. Gitu. Menarik sekali nih, apalagi bisa dikatakan bahwa yang namanya Jakarta itu bisa dibilang sebagai magnet orang-orang untuk mencari kerja. Betul. Saya sangat tertarik juga dengan kejuruan-kejuruan lain. Bisa berkeliling Pak, ajak saya keliling ke sini. Boleh. Kalau saya lihat di sini juga ada pembangunan apa Pak? Apakah perluasan untuk apa? Ya, jadi ini salah satu pengembangan dari PPK Jakarta Timur merupakan perluasan hanggar untuk nanti tempat parkir MTU atau mobil training unit. Di atasnya nanti buat tempat pelatihan. Karena memang tempat pelatihan kita juga kurang, sehingga kita perluas gitu. Wah, terus dikembangkan terus ya Pak dikembangkan. ya, fasilitasnya. Iya. Lalu kita mau ke otomotif. Let's go. Kita sudah ada di kejuruan otomotif ya Pak, di PPKD Jakarta Timur yang memang tadi sudah dijelaskan setiap daerah ada keunggulannya. Nah, salah satu keunggulan di PPKD Jakarta Timur ini yaitu otomotif. Tapi kita akan bicara lebih keseluruhan nih dari program PPKD ini, tentunya punya keistimewaan atau kelebihan. Apa aja Pak? Jadi di PPKD Jakarta Timur itu punya kelebihan satu, memang kalau kita potret sesuai dengan tata guna lahan, klasifikasi perusahaan memang cocok untuk otomotif. Baik. Makanya salah satu di Jakarta Timur itu adalah program unggulannya adalah kejuaraan otomotif baik roda 4 maupun roda 2. Kita ada di kejuaraan roda 4. Nah, tentunya ini yang menjadi kebanggaan juga. Contoh di Jakarta Selatan, itu kan daerah perkantoran, perhotelan. Jadi tidak cocok untuk otomotif, makanya yang diunggulkannya tentunya berbeda. Makanya otomotif yang di Jakarta Selatan saya pindahkan ke sini. Karena satu, tempatnya besar di sini, dan kedua memang sesuai dengan peruntukannya. Nah, salah satunya ini. Dan ke depan kita juga mau buat bengkel tipe B. Nah, ini untuk supaya dapat kita sertifikasi BPKB ini kita akan kembangkan. Ke depan lagi kita juga akan buat bengkel mobil listrik maupun kendaraan listrik. Jadi nanti begitu nanti Jakarta menjadi kota global, udah banyak mobil listrik, kita sudah siap dengan semuanya, baik bengkel, bahkan besok kita akan bangun charging station mobil listrik di sini juga. Mobil listriknya sudah siap, motor listriknya sudah siap,
charging sehingga sudah siap, jadi seluruhnya nanti tahun depan kita udah siap semuanya. Selain dengan program unggulan, ini kan Iya. ada programnya tuh banyak banget ya Iya. dari PPKD ini, bukan hanya di Jakarta Timur seperti yang saya bilang. Apa saja manfaat yang bisa dirasakan oleh para murid atau siswa PPKD? Ya, satu gratis. Persyaratannya mudah juga, hanya KTP. Persyaratannya umur 17 tahun. KTP DKI Jakarta. KTP Jakarta, ya kan. Dengan modal dia, contoh di sini dia pendidikan selama 45 hari atau sekitar hampir 2 bulan, mereka dengan diberikan seragam, kemudian dari makan dan semuanya gratis, mereka dengan tekun belajar praktek sampai nanti ada tempat uji kompetensi TUK, sampai dia mendapatkan sertifikasi, lulus. Kita juga sudah melakukan MOU juga dengan perusahaan-perusahaan otomotif, baik itu Astra maupun yang lainnya, sehingga pada saat mereka lulus mereka sudah bisa masuk kerja gitu. Jadi artinya mereka itu juga itu tadi pemerintah mengemban 2 amanah, mengentaskan kemiskinan, yang kedua mengurangi angka pengangguran. Nah di sini makanya kita tingkatkanlah siswa pelatihan itu sertifikat kompetensi supaya apa, lebih langsung bisa terserap. Oke, bicara mengenai penyerapan, Ya. industri apa yang memang paling banyak menyerap tenaga kerja dari pelatihan ini? Perdagangan, dengan besar maupun kecil. Kemudian industri otomotif, nah, otomotif, kemudian industri makan minum. Makanya dari 3 besar itu kita buat program pelatihan di 5 wilayah tadi. Untuk apa? Menangkap, menyerap kebutuhan daripada industri yang ada di Jakarta ini. Jadi kita harus bisa menangkap peluang. Karena apa? Kita juga melakukan MOU dengan mereka juga. MOU apa kebutuhannya kita sesuaikan dengan silabus atau materi pembelajarannya, apa yang dibutuhkan, akhirnya kita buat program pelatihan. Jadi kita sesuaikan dengan DUDI, ya dunia usaha dunia industri, ya istilah kerennya link and match. Nah, jadi dengan link and match ini antar perusahaan dengan program pelatihan kita nyambung, kemudian bisa bersinergi, akhirnya apa? Penyerapannya akan lebih maksimal. Baik. Jadi memang ada kolaborasi di situ, kemitraan kolaborasinya juga dipertahankan. Betul. Begitu ya Pak. Ya. Lalu tadi kan sudah bicara mengenai penyerapan. Kalau menurut Bapak sendiri terkait dengan tingkat pengangguran seperti apa? Ya. Kalau kita bicara tadi penyerapan, kita tuh tiap tahun meningkat. Ya alhamdulillah tingkat TPT, tingkat pengangguran terbuka itu menurun. Menurun dari tahun ke tahun, dari 8,6 menjadi ke 6,6, hampir 1,6% mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Alhamdulillah, artinya kita sendiri ya sukses lah dalam arti mengurangi angka pengangguran tadi gitu. Karena kan grafiknya tiap tahun turun gitu. Dengan apa? Otomatis dengan inovasi-inovasi tadi kita harus bisa membaca peluang ke depan Jakarta 3 tahun ke depan itu apa perusahaan yang butuhkan. Berarti kita apa? Merevitalisasi dari sarana-prasarana kita. Tadi kan sudah dilihat tuh. Ya, ada pembangunan. Jadi kita merehabilitasi sarana-prasarana dan juga memodernisasi peralatan juga. Contoh lah sekarang kalau seandainya nih di perusahaan besar kota global sudah menggunakan computerized. Tempat kita masih manual yang nggak kepake. Nggak akan kepake ya, jadi memang harus mengikuti juga teknologi. Yes, teknologi kita kembangkan, peralatan yang jadul kita revitalisasi sehingga apa? Anak-anak didik kita bisa memakai peralatan yang modern sehingga Pak tidak ketinggalan dengan perusahaan yang membutuhkan. Oke Pak, tadi kan Bapak sudah bilang bahwa ternyata banyak kemudahan untuk syarat begitu. Nanti pastinya masyarakat juga ingin mengetahui lebih dalam atau lebih kenal gimana caranya daftar atau mungkin informasi-informasi terkait dengan program PPKD itu seperti apa, itu bisa kenal dari mana sih Pak? Jadi sebenarnya mudah ya, diklik di sana udah ada webnya. Dari sisi persyaratan, dari program kejuruan ada apa, kemudian jadwal pendaftarannya, persyaratan apa semuanya udah lengkap. Jadi lebih mudah karena kita udah menggunakan teknologi ya. Selain itu ada Instagram, juga lengkap. Twitter, Facebook maupun yang lainnya gitu. Baik, harapan kedepannya seperti apa sih Pak dari lulusan siswa ini? Ya, harapannya tentunya dari lulusan ini tentunya berharap hubungannya harmonis antara perusahaan dengan adanya MOU itu dengan pemerintah maupun dari
angka pengangguran kita bisa tekan. Dan kedua, ya harapan lagi dari sisi kemampuan teknis daripada kompetensi daripada anak-anak didik kita tuh lebih daripada orang yang lain dibanding dengan daerah lain. Memang terus terang Jakarta ini menjadi barometer. Walaupun tidak jadi ibu kota, ya kita nanti menjadi daerah khusus Jakarta tetap menjadi barometer daripada program pelatihan ini. Karena saya juga udah ya keliling Indonesia ya dalam arti kata itu memang pelaksanaan kita lebih lengkap. Jadi artinya ya harus menjadi barometer gitu. Tidak bisa dipungkiri bahwa Jakarta memang menjadi pusat bisnis ya. Betul, Entah betul. itu masih sebagai ibu kota maupun nantinya tidak menjadi Daerah ibu khusus kota. Jakarta, Yes, ya. begitu. Untuk imbauan terakhir mungkin Pak, Ya. yang bisa digali dari sumber daya manusia kan bukan hanya skillnya juga, tetapi juga pelatihan mentalitasnya juga harus dijaga. Betul. Mungkin bisa Ya. dihimbau bagaimana? Ya saya harapkan ini kan anak-anak didik ini kan sudah seharusnya harus bisa mandiri. Jadi artinya ya orang tua harus bisa mendorong ke anaknya untuk bisa bekerja lebih mandiri. Karena terus terang ya selain gratis, selain ini kan anak-anak ini kan kita cover dengan asuransi. Asuransi, jadi asuransi kecelakaan kerja baik pada saat pelatihan maupun di luar jam pelatihan. Selama masa pelatihan Masa sudah pelatihan. gratis dapat asuransi juga. Luar Betul. biasa. Jadi selama 45 hari ini kerja. Pada Sabtu Minggu dia nggak ada jam kerja pelatihan, dia kecelakaan tercover. Tetap tercover. Jadi pemerintah ini benar-benar melindungi yang jam pelatihan maupun di luar jam pelatihan ini sehingga apa? Orang tuh tenang. Jadi orang tua nggak usah khawatir. Begitu anaknya dididik apa, yang penting dapat sertifikat kerja, yang penting orang tua mendoakan anaknya tuh sukses dalam karir gitu. Baik. Karena memang pondasi utama adalah skill dan juga mental untuk Betul, bisa betul, maju begitu. betul. Baik Bapak, terima Iya. kasih banyak atas waktunya. Terima kasih. Sambil keterampilan serta mental dari calon pencari kerja jelas jadi dua hal yang sangat krusial dalam menghadapi persaingan. Pertanyaan selanjutnya adalah, sudahkah program ini tepat sasaran untuk mengurangi angka pengangguran di kota Jakarta? Saya akan cari tahu sesaat lagi, jangan kemana-mana. Saudara, rasanya kurang lengkap kalau kita tidak mendengar pendapat dari ahli seputar bagaimana sih upaya dari Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja di Jakarta. Oleh karena itu saya mengajak Anda ke sini, yaitu ke Indef. Yuk kita masuk. Sekarang kita sudah ada di dalam kantor Indef atau Institute for Development of Economics and Finance, dan juga sudah bersama saya seorang peneliti senior dari Indef, yaitu Bapak Tauhid Ahmad. Kita langsung ngobrol-ngobrol kali ya. Halo Bapak, apa kabar? Baik, Mbak Widi, apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Saya hadir di sini untuk berbincang nih, terutama agar bisa memberikan pandangan dari Bapak. Menurut pendapat Bapak ini seperti apa ya upaya dari pemerintah Pemprov DKI ini dalam upaya untuk meningkatkan tenaga kerja melalui PPK? Seperti apa Pak? Ya, saya kira kita menghargai dan mengapresiasi ya upaya pemerintah dalam banyak hal dalam mengurangi pengangguran di satu daerah termasuk Jakarta. Upaya kan bisa dalam banyak hal ya, mulai bagaimana memberikan katakanlah fasilitasi dalam bentuk kebijakan, kemudian program, kegiatan dan juga anggaran dalam upaya mengurangi angka pengangguran, termasuk tadi pusat pelatihan kerja. Karena memang upaya ini saya kira memang secara nasional sebenarnya sudah ada dengan keberadaan Balai Latihan Kerja, tetapi ada kewenangan yang dimiliki oleh tingkat provinsi. Nah tentu saja karakteristiknya tiap daerah berbeda, disesuaikan dengan kondisi target sasaran bagaimana masing-masing pusat pelatihan kerja itu didirikan. Kalau Jakarta bahwa
kebutuhan tenaga kerjanya berada pada sektor katakanlah perdagangan, akomodasi, makan, minum, serta katakanlah di jasa keuangan atau industri, maka itu menjadi fokus. Saya kira upaya keberadaan ini tentu diapresiasi. Meski demikian tentu ada catatan gitu ya. Karena begitu besarnya tingkat pengangguran, maka ya perlu memang PPK ini bisa diperluas, diperbanyak, baik target sasaran termasuk juga jumlah orang yang bisa mengikuti begitu agar ketika katakanlah angka pengangguran relatif tinggi dibandingkan provinsi lain dengan PPK ini bisa dikejar begitu. Saya kira upaya dari sisi katakanlah supply itu penting. Nah, sisi supply ini kan bukan bicara soal pendidikan formal ya, tetapi melalui informal, melalui pelatihan-pelatihan yang banyak dan tersertifikasi model inilah yang kemudian bisa menjadi ya bahan peningkatan kapasitas bagi calon tenaga kerja yang bersiap berkompetisi di pasar kerja begitu, Mbak. Dan tetapi ini tidak cukup, tentu saja dari sisi demand bagaimana kesempatan kerja juga diperluas ya. Ya kalau misalnya ternyata lulusan dari PPK ini memiliki sertifikat dan ini diterima di lapangan pekerjaan yang baru, maka akan sangat bagus ada connectivity. Nah yang sulit kan kadang-kadang ada pelatihan kerja tetapi soal penempatan dan soal jaminan mereka masuk ke lapangan kerja seringkali sulit meskipun mereka sudah ikut pelatihan. Nah, saya lihat sih datanya rata-rata memang yang ikut PPK sudah ada punya peluang begitu. Betul. Dan punya prioritas ya. Setahu saya nih, tadi kan saya juga udah ngobrol dengan peserta pelatihan, lalu juga ada instruktur dan juga langsung dengan kepala dinasnya nih Pak. Dan ternyata memang ada pengembangan-pengembangan, salah satunya dengan adanya kejuruan barista. Ini kan memang sesuai dengan kebutuhan sekarang. Menurut Bapak bagaimana nih dengan adanya pengembangan-pengembangan dan inovasi yang seperti itu? Ya kalau kita lihat tuh positif ya. Mungkin kalau masuk klasternya ini di Tata Boga kali ya. Ya ada Tata Rias juga ternyata. Juga. Tata Boga, Tata Rias lengkap. Kalau kebutuhan itu sesuai Jakarta ke depan sebagai kota metropolitan dan kota global ya. Dan pasti kan akan beralih dari sektor industri ke sektor jasa. Baik. Maka itu akan sangat tepat begitu ya. Jadi dan ini memang yang dibutuhkan begitu ya. Pilihan-pilihan dari pelatihan-pelatihan itu sangat pas begitu. Tapi memang harus combine kita. Karena juga ada program pusat yang serupa sehingga Jakarta harus ngambil ceruk yang kemungkinan tidak dimiliki oleh program pusat sehingga ceruk ini yang kemudian bersifat lokalistik pada kebutuhan Jakarta itu yang kemudian dibutuhkan. Misalnya saja bahwa Jakarta akan kota global, maka perlu ada standarisasi untuk yang baristanya levelnya harus internasional. Baik. Dan itu yang kemudian dibutuhkan. Berarti dia bukan bicara teknik, harus bicara kemampuan personifikasi, kemampuan bahasa dan sebagainya sehingga memang berada pada standar yang lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia begitu. Iya, bicara mengenai Jakarta yang mungkin tidak jadi ibu kota kembali nantinya ya. Iya. Tapi tetap apakah industri-industri memang sangat menggeliat begitu sehingga tenaga kerjanya juga tetap dibutuhkan? Pak? Ya, kalau kita lihat memang Brazil, saya pernah melakukan desk research ya. Belajar dari Brazil begitu, dia pindah dari Rio de Janeiro ke Brasilia itu butuh waktu 4 sampai 50 tahun, 40 sampai 50 tahun. Baik. Which is artinya Jakarta saya duga juga akan seperti itu. Brazil yang tadinya pusat administrasi pemerintahan bertransformasi menjadi pusat servis jasa termasuk tourism. Nah, artinya Brazil memang kalau dia sebagai ibu kota maka penunjangnya lebih cepat karena ada katakanlah anggaran pemerintah pusat untuk di sektor administrasi pemerintah yang dibelanjakan di Jakarta, tapi besok itu real adalah kepada sektor swasta yang akan dominan. Tetapi Jakarta harus berbenah ya. Berbenah adalah tetap Jakarta bisa menjadi pusat MICE-nya Indonesia kalau Jakarta harus memperbaiki misalnya sektor transportasi ya, bagaimana tidak lagi macet begitu ya, kemudian pusat perbelanjaan, ada pariwisata. Nah itu pasti membutuhkan tenaga kerja yang multi talented dan itu yang harus diisi oleh
PPK ini begitu. Ya kita kalau mau kota global ya nggak usah jauh-jauh ya ke Singapura membenahi transportasi dan ini itu sudah akan turismenya jauh lebih besar dibandingkan negara-negara lain begitu ya. Ya kita punya Bali, seharusnya Jakarta bisa menyaingi Bali untuk turisme internasional sebagai pusat maisnya Indonesia begitu. Baik, harapan ke depannya seperti apa, Pak? Saya kira kalau misalnya kita bertransformasi dan Jakarta tidak lagi sebagai ibu kota ya, paling tidak memang kita terutama dari segi tenaga kerja, maka harus cepat melakukan akselerasi ya. Nah, pusat pelatihan ini ya harapan kita bisa menjawab tantangan-tantangan tadi gitu ya. Sebagai kota global, maka ya SDM-nya juga harus global gitu ya. Negara lain sudah mulai gitu, barista itu pasti minimal bahasa Inggris gitu ya. Kita juga sama begitu, dan apalagi ada standarisasi yang kemudian bisa diterapkan agar tenaga kerja kita yang melalui PPK ini bisa mengikuti perkembangan dan kebutuhan Jakarta bukan hanya saat ini tapi 40-50 tahun lagi lah begitu. Baik, Bapak terima kasih banyak atas waktunya ya, Pak. Terima kasih, Mbak Widi. Banyak jalan menuju Roma, beribu cara untuk mencari kerja. Seperti pelatihan pencari kerja daerah Pemprov DKI Jakarta. Program yang digagas untuk mempersiapkan warga Jakarta dalam menghadapi dunia kerja ini layak diapresiasi. Tak hanya memberikan pelatihan, namun juga kerjasama mitra kolaborasi jelas membuka jalan nyata bagi para pencari kerja. Hal ini tentunya diharapkan mampu memberikan jawaban bagi banyak warga Jakarta untuk bisa mandiri dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin nyata di depan mata. Akhir kata, saya Widi Dwinanda pamit undur diri dari Titik Pandang Kompas TV. Sampai jumpa.